Selamat berjumpa kembali dengan saya, Bapak Ibu sekalian, dalam serial Pembangunan sebagai Pemerdekaan. Pada sesi nomor 143. Pada sesi sebelumnya, nomor 142, saya membuat statement bahwa sebaiknya kita punya ide besar, ide yang mengakar kepada potensi besar Indonesia ke depan untuk bisa masuk ke gerbong zaman baru, zaman gerbong siklus yang meningkat, yang mana banyak peneliti mengatakan gerbong baru itu adalah gerbong environment, gerbong bioteknologi, gerbong psikososial, gerbong holistic health. Itulah gerbong-gerbong, saya istilahkan menggunakan gerbong, ya, elemen-elemen yang akan kurang lebih untuk 60 tahun ke depan, 40-60 tahun ke depan akan menjadi pendorong, penarik, penghela sistem global dunia, di antaranya sistem perekonomian dunia. Nah, pada sesi ke-143 ini, saya menggunakan judul Ekonomi Politik Pemberdekaan dengan subjudul How to Replicate Lincoln, Franklin Roosevelt, dan Deng Xiaoping Ways. Ya. Nah, saya menggunakan istilah replikasi, bukan fotokopi. Kalau fotokopi, antara aslinya dengan yang kita fotokopi, tidak ada tambahan nilai informasi baru. Tetapi replikasi itu mengandung 1001 macam kemungkinan. Ya, dari hal yang sama kita replikasi bisa macam-macam. Ya, contoh konkret yang sering digunakan oleh Profesor Kenneth Boulding adalah replikasi noogenetik. Ya, dan replikasi genetik. Dalam genetik saja, itu walaupun anak itu kembar, beda itu. Ya, sifat-sifat DNA-nya ada beda. Ya, walaupun kembar, katakanlah, apalagi tidak kembar. Ya, nah, apalagi kalau replikasi informasi. Ya, dari satu, dua informasi yang digabung, diolah, dipikir, jadi suatu gagasan, ya, maka konten informasinya bisa sangat jauh berbeda dengan konten aslinya, asalnya. Maka saya menggunakan kata replikasi supaya kita tidak sekedar meniru, mengkopi dari pemikiran Abraham Lincoln, Franklin Roosevelt, dan Deng Xiaoping yang saya gunakan sebagai contoh kasus. Terus terang saja, mengapa saya ambil leaders dunia, pemimpin dunia, Lincoln, FDR, dan Deng Xiaoping, ya, karena saya melihat tiga sosok ini memiliki karakter, ya, mengubah dunia dalam suatu ide. Dalam suatu ide, nanti saya akan jelaskan ide apa yang saya maksud. Nah, jadi ketiga pemimpin tadi, ya, betul-betul keluar dengan ide orisinal, ya, dengan segala risiko yang dihadapi, ya, karena mereka berpikir. Ya, kalau tidak berpikir, tidak akan keluar idenya itu. Tidak akan menjadi negara yang maju seperti sekarang, itu China. Ya, oleh karena itu, saya kembali di sini membawa tema Can Asian Think atau Can We Think, ya, dengan kasus pikiran Abraham Lincoln, pikiran FDR, dan pemikiran Deng Xiaoping. Kembali saya ulangi slide pada sesi sebelumnya untuk menjelaskan bahwa faktor dari semua hal itu akan tercermin dalam capability. Ya,
skill-nya, knowledge-nya, segala macamnya dalam capability. Oleh karena itu, pemerdekaan kita artikan sebagai what people can do or can be, dan itu sebagai capability. Nah, di sini ada grafik panjang mulai tahun pertama sampai tahun 2018 Masehi. Ya, ternyata perbedaan antar dunia itu baru terjadi kurang lebih tahun 1800-an, 1700-an. Yaitu akibat dari adanya revolusi industri. Terjadilah suatu istilah yang disebut Great Divergence. Kita bisa lihat pendapatan per kapita Amerika Serikat, Prancis, UK, United Kingdom atau Inggris, Korea Selatan, masuk ke Malaysia, Thailand, China, Indonesia, dan India paling bawah. Ya, inilah divergent yang terjadi dalam GDP per kapita mulai tahun 1 sampai tahun 2018. Nah, pertanyaannya, ya, kira-kira apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Apa yang menyebabkan Amerika Serikat, Perancis, dan semuanya itu, Korea termasuk Korea, itu bisa menerobos masa depan lebih cepat lagi daripada kita? Nah, kalau saya ambil cara berpikir bahwa dengan meningkatnya capability, maka opportunity atau kesempatan-kesempatan berkembang, ya, kemudian makin merdeka dalam pengertian positif, ya, dan caranya adalah pemerdekaan untuk mencapai status seperti Amerika Serikat di atas, dan kemudian urutan seperti grafik tadi. Nah, apa esensi dari ide dan pemikiran Abraham Lincoln? Ya, sehingga saya jadikan sebagai kasus penting untuk kita untuk melahirkan suatu ide, suatu replikasi pikiran kepada kita. Ya, yang pertama adalah secara faktual Abraham Lincoln mengambil keputusan untuk menghilangkan perbudakan. Ya, bayangkan, ya, perbudakan itu pada saat itu merupakan sektor perdagangan. Manusia didagangkan. Kalau nonton film Amistad, deri kita bagaimana budak itu diperdagangkan. Ya, artinya ini sisi humanism, peri kemanusiaan yang adil dan beradab. Itulah yang dikerjakan oleh Abraham Lincoln. Nah, itulah filosofi penyamaan, persamaan antar manusia. Tidak pandang ras, tidak pandang asal-usul, tidak pandang jenis kelamin katakanlah. Walaupun dalam prakteknya sangat lama, tetapi idenya perbudakan harus dihilangkan di benua Amerika. Untuk apa? Supaya Amerika maju. Kalau misalnya perbudakan dilegalkan terus, ya, industri nggak akan berkembang, ya, penemuan-penemuan nggak akan berkembang, ya. Nah, kemudian ide penghapusan perbudakan tersebut disertai oleh, kalau menurut bahasa kita mungkin, reforma agraria. Dalam bahasa Abraham Lincoln, ya, Lincoln menciptakan undang-undang untuk menjual tanah secara murah, kredit katakan atau apalah itu kepada petani melalui undang-undang yang disebut Homestead Act 1862. Jadi di sini berlanjut ide penghilangan perbudakan, terus yang kedua menciptakan lapangan pekerjaan, ya, yang paling mudah tanda petik, ya, pekerjaan itu adalah bertani katakanlah. Nah, oleh karena itu
per parcel 65 hektar kurang lebihnya ya disediakan oleh negara untuk bertani. Kemudian Abraham Lincoln juga punya pikiran, punya ide, menurut Lincoln bahwa tidak ada kegiatan manusia yang lebih kompleks, lebih rumit daripada pertanian. Menurut Lincoln, untuk mencapai usaha tani yang bagus, kita perlu mengetahui sifat-sifat matahari, angin, air, tanah, mikroorganisme, insek, mineral, tanaman, segala macam harus diketahui. Ya, oleh karena itu Lincoln melahirkan Morrill Act 1862, yaitu negara federal ya mendirikan universitas-universitas berbasis pertanian di semua negara bagian. Nah, jadi ini intervensi pemerintah, ya bukan swasta-swasta investasi mendirikan land grant college, namanya land grant college, sekarang menjadi land grant university. Ini model intervensi pemerintah untuk mengatasi ketertinggalan suatu wilayah. Nah, Lincoln juga punya pemikiran karena sebagian besar penduduk Amerika pada saat itu adalah para petani, maka Lincoln mendirikan untuk yang pertama kalinya Kementerian Pertanian Amerika atau USDA. Fungsinya apa? Melayani para petani. Jadi kalau kita lihat ide dan implementasi ide dari Abraham Lincoln itu dimulai dari yang sifatnya sangat filosofis, sifatnya sangat hakiki, yaitu pemerdekaan perbudakan. Pemerdekaan ini diisi oleh lahan per parcel 65 hektar. Diisi oleh pusat-pusat menghasilkan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, yaitu Land Grant College. Diisi oleh apa? Perumusan kebijakan oleh Kementerian Pertanian Amerika. Itulah yang dikerjakan oleh Lincoln. Dasarnya adalah pemerdekaan manusia dari perbudakan. Manusia sebagai manusia. Nah, sekarang apa bedanya dengan Franklin Roosevelt? Yang mana ini hidup di zaman modern. Zaman Franklin Roosevelt, Amerika dan dunia menghadapi resesi dunia, depresi yang sangat berat. Orang menganggur, orang bunuh diri, macam karena kehilangan pekerjaan, harga-harga drop jatuh. Ya, maka yang diperhatikan Roosevelt bukan konglomerat Amerika. Yang diperhatikan oleh Roosevelt adalah dalam New Deals-nya, dia menggunakan istilah the forgotten man. Orang-orang yang selama ini dilupakan. Siapa itu? Para petani dan pekerja atau buruh. Nah, oleh karena itulah, melalui peningkatan income dari the forgotten man ini, ekonomi Amerika bangkit, agregat demand berkembang, ya, sehingga terselesaikanlah depresi ekonomi AS. Ada satu kebijakan terkait pertanian yang langsung, yaitu lahirnya Agriculture Adjustment Act 1933, yang mana inilah cikal bakal petani di Amerika menikmati subsidi sampai sekarang. Cikal bakalnya lahir dari Agriculture Adjustment Act 1933. Jadi, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat Franklin Roosevelt, maka ada pola yang sama, yaitu mengatasi persoalan dengan the forgotten man. Sama, krisis 98 kita, waktu kita nggak bisa bayar utang, siapa yang menyediakan pangan? Siapa itu? Semua para petani, orang kecil. Ya, orang kecil tidak pernah dapat dikatakan hampir tidak pernah merugikan negara dalam pengertian korupsi, dalam pengertian ngemplang utang dan macam-macamnya. Kalaupun ada ya kecil-kecilan lah. Nah, sekarang Deng Xiaoping. Mengapa saya sampai pada pemikiran Deng Xiaoping? Kalau kita baca sejarah Cina,
sejarah China, ya, revolusi kebudayaan, lompatan ke depan, itu banyak menelan korban. Nah, pada saat Deng Xiaoping menjadi pemimpin di China, menjadi penguasa di China, maka yang menarik adalah idenya Deng Xiaoping yang buat saya tidak beda dengan Lincoln, tidak beda dengan Roosevelt, yaitu pemerdekaan manusia-manusia China yang tadinya ada di komun-komun, di camp-camp, ya, sekarang diubah menjadi household responsibility system. Dasarnya apa? Dasar sangat sederhana bahwa kita manusia, punya keluarga, punya tanggung jawab, punya anak, punya apa, tidak bisa dikomunalkan. Maka Deng Xiaoping ya melembagakan yang sampai sekarang dikatakan household responsibility system, pemanusiaan manusia. Nah, Deng Xiaoping juga dikenal dengan the architect of modern China. Ya, kenapa? Karena kemajuan pesat. Dari mana kemajuan sumbernya? Dari human energy. Energinya datang dari pemerdekaan. Nah, oleh karena itulah dari data saya dapatkan dengan berubahnya dari sistem komunal ke household responsibility system, ya, output dalam nilai pertanian di China meningkat hampir setengahnya, 42,23% dari tahun 78 ke tahun 84. Yang mana ya ini menjadi fondasi yang sangat kuat untuk China ya mengembangkan industri hilirnya, karena pangan sekarang dia sudah kuat. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi apa sebetulnya yang umum atau saya istilahkan menggunakan istilah common denominator? Ya, apa common denominator atau pembagi bersama atau hal yang berlaku sama antara Lincoln, FDR, dan Deng Xiaoping? Yang pertama adalah mengubah kondisi sosial, ekonomi, politik, budaya masyarakat dengan mendahulukan prinsip-prinsip pemberdekaan, memanusiakan manusia seperti pembebasan masyarakat dari perbudakan, fokus pada the forgotten man dan pertanian, dan revolusi industri, ekonomi pada dasarnya adalah revolusi kemanusiaan. Jadi dengan cara berpikir ini kita melihat revolusi industri itu terjadi akibat dari adanya revolusi pemikiran, revolusi budaya dalam konteks revolusi kemanusiaan atau perikemanusiaan. Membebaskan manusia dari kemiskinan, kemelaratan, ketimbangan, dan lain sebagainya. Itulah energi sosial, energi manusia yang menciptakan suatu perubahan besar yang terjadi di China, terjadi di Amerika Serikat, terjadi di Eropa, terjadi di semua negara maju. Jadi Bapak Ibu sekalian, apa kesimpulan dan saran kita? Dengan mempelajari dan mencoba mereplikasi pemikiran Abraham Lincoln, kemudian pikiran Franklin D. Roosevelt, dan pemikiran Deng Xiaoping, maka pembangunan itu perlu dilihat sebagai pemerdekaan manusia dari segala bentuk penjajahan, dari segala bentuk ketimpangan, kemiskinan, dan halnya. Ya, nah, pemberdekaan perlu dilihat sebagai kunci membuka hidupnya, lahirnya energi sosial yang tadinya kita mengalami entropi sosial, sekarang menjadi anti-entropi atau berkembang ke arah yang lebih besar lagi energinya, ya, yang kita fokuskan pada penciptaan energi-energi yang sifatnya pemberdekaan. Dari mana kita mulai?
dari mata rantai yang paling lemah, ya, paling banyak. Ya, itulah the forgotten man. The forgotten man yang paling banyak di Indonesia, petani, buruh tani, ya, orang-orang kecil, ya, UKM, koperasi, katakanlah kita buat menjadi wadah yang paling penting untuk dikembangkan. Nah, oleh karena itulah sumber daya lahan, pengetahuan, serta sumber daya strategis lainnya perlu difokuskan untuk meningkatkan kualitas SDM dan institusi dari the forgotten man ini. Kita perlu mengembangkan investasi dalam institusi. Membuat institusi itu bisa lebih penting dari membuat jembatan, membuat pabrik. Semua kemajuan itu didorong oleh perubahan institusi yang positif. Nah, oleh karena itulah dalam konteks makro perlu dikembangkan tradisi atau budaya pemikiran pembangunan jangka panjang berbasis pada pembangunan sebagai pemerdekaan. Demikian, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian.